Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pengembang atau ragi instan ya teman-teman. Ketika kita akan membuat adonan, baik itu odading, roti ataupun donat ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara masalah takaran standarnya, memang tidak ada referensi yang pas ya teman-teman. Jadi itu tergantung kita sendiri ya teman-teman, ketika kita akan membuatnya seperti apa. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu adonan yang akan kita buat. Kemudian kalau kita di odading ya teman-teman, otomatis itu kan akan lambat atau cepatnya kita menggoreng nantinya. Nah teman-teman, kalau di sini saya pribadi itu ini sebagai contoh saja teman-teman. Pas saat ini saya membuat ini untuk adonan 6 kilo tepung terigu ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri karena menggoreng itu nantinya agak lambat ketika disetan, saya hanya memberinya sedikit ataupun 1 sendok. Tapi ini 1 sendok makan ya teman-teman. Tetapi kalau untuk standarnya ya teman-teman, jadi standarnya itu diberi 2 sendok makan ataupun 3 ya. Itu sudah sangat standar sekali, karena bagaimana caranya kita itu mengatur tempo, artinya dalam penggorengan nanti. Ketika kita menggoreng itu kan akan menjadi suatu barometer kita ya, akan cepat atau lambatnya kita menggoreng nantinya. Nah disitulah letak pertama kali ketika kita memberi ragi instan ini ya teman-teman. Jadi bagaimana cara teman-teman semua mengatur itu semua sehingga nantinya pas ngembangnya roti itu ataupun adonan yang akan kita goreng itu sesuai dengan target kita. Nah jadi karena pengembang sendiri teman-teman ini akan sangat berpengaruh dalam jumlah nantinya ya, karena kalau kita bisa memainkan pengembang artinya kita mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan jumlah gorengan ataupun odading yang kita buat nantinya. Jadi ini menjadi hal pokok atau hal penting ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harus mempelajari ini, artinya mendalami tentang pengembang sendiri, karena pengembang adalah salah satu hal kunci ya, kunci keberhasilan kita menjadikan odading itu banyak atau tidaknya. Karena jujur kalau tidak ngembang otomatis kan potongan kita akan semakin dikit, tapi kalau ngembang secara maksimal kemudian adonan itu bagus, sehingga teman-teman semua bisa memaksimalkan itu dan menjadikan gorengan ataupun odading dan cakwe itu kan lebih banyak lagi. Nah seperti itu ya teman, jadi kuncinya ada di pengembang itu sendiri ataupun ragi instan. Jadi kebetulan pas ada teman kita yang bertanya gitu kan, pas teman kita bertanya tentang pemberian pengembang itu kalau ukuran 5 kilo ya teman-teman, itu berapa ukuran atau gram. Kalau kita memakainya memang dengan ukuran sendok makan teman-teman. Jadi kalau di sini kan kita menggunakan ragi instan ataupun pengembang yang 500 gram ya teman-teman. Jadi ini dipakai dalam jumlah waktu yang tidak sebentar, artinya 2-3 minggu itu belum tentu habis, kadang sebulan teman-teman yang memakai ini, karena pemakaian itu kan sangat irit ya. Artinya dalam satu pembuatan seperti ini kan 6 kilo teman-teman, saya itu hanya memberikannya 1 sendok makan saja. Nah dari itu kan otomatis kita bisa menjadikan ini suatu kesempatan kita ya. Pengembang ini adalah kunci ya teman-teman, jadi kunci untuk bagaimana nantinya bisa maksimal. Kalau 6 kilo ini ya teman-teman, kalau kita logika dari 6 kilo itu bisa menjadi berapa kira-kira odading nanti. Nah itu kan kalau saya sendiri targetnya itu adalah minimal itu kan di kisaran 70 atau 80. Kalau kita 80 berarti kan 6 kali 8 ya teman-teman, seperti itu jadinya secara per kilonya, kemudian ditambahkan dengan harga seberapa gitu. Nah jadi itulah gambarannya ya teman-teman, pengaruh ragi instan itu terhadap pendapatan kita itu sangat berpengaruh sekali. Jadi teman-teman semua bisa memaksimalkan ini. Jadi bagi teman-teman yang pemula ataupun yang bertanya tentang ragi instan teman-teman, ini hal pokok dan hal penting yang harus kita dalami teman-teman, karena ragi instan sendiri kan menjadi istilahnya kan seperti nyawanya dari adonan itu ya teman. Tanpa ragi instan ini tidak akan jadi roti kan, seperti itu. Karena walaupun di dalam adonan ini kan sinkron ya, artinya dari seperti mentega, kemudian gula pasir, kemudian tepung terigu itu kan sinkron jadi satu, dan ini mengembang secara maksimal. Kalau kita ada yang kekurangan, contohnya
kita tidak memberi mentega, ini pun akan sangat berpengaruh. Tetapi yang paling inti dasarnya dari bahan ini adalah ya ragi instan ini teman-teman, karena yang membuat kita berhasil tidaknya ataupun mendapatkan uang lebih banyak lagi yaitu ragi instan. Makanya ragi instan ini benar-benar harus kita pahami, bukan hanya soal berkaitan dengan cuaca saja ya teman-teman, karena ragi instan sekali lagi kalau dengan cuaca yang agak panas itu lebih bisa maksimal lagi. Artinya kita memberi sedikit ragi instan pun itu sudah sangat bagus kan, seperti itu. Berbeda dengan daerah-daerah yang agak dingin itu memang agak berat itu kan mengangkatnya, artinya ngembangnya itu agak berat teman-teman, sehingga memberikan ragi instannya itu akan lebih banyak lagi seperti itu. Jadi itu hanya beberapa sharing kita ya teman-teman, karena ini berdasarkan pengalaman saja, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai referensi kita ketika kita akan membuat odading ya teman-teman, ataupun cakwe. Nah jadi teman-teman, kalau saya sendiri ya dengan bahan 6 kilo itu cukup memberinya seperti ini ya, 1 sendok seperti ini. Nah jadi kita taruh ini kan untuk adonan ketika besok subuh ya teman-teman, jadi kita siapkan semua di sore harinya ataupun malam ya seperti itu. Jadi kita berikan seperti ini untuk ukuran 6 kilo. Jadi kalau tapi teman-teman jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu mengikuti aturan ataupun standar yang saya pakai, karena itu kan tergantung teman-teman semua, tergantung teman-teman selera teman-teman bagaimana enaknya ya. Karena 1 sendok ini bagi saya nanti bisa ngembang, teman-teman belum tentu nantinya bisa seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi ya mungkin dikasih lebih lagi, kecuali kalau teman-teman sudah biasa menggunakan seperti ini tidak apa-apa. Nah pada dasarnya ketika memberi sedikit ini sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, ini karena saya sendiri besok itu waktu goreng itu agar bertahan lebih lama. Kalau kebanyakan pengembang itu kita harus cepat-cepat kita gorengan seperti itu, jadi kejar-kejaran waktu. Nah kalau ini kan besoknya itu agak santai kita goreng, sehingga pas terakhir di pertengahan dan terakhir goreng itu masih maksimal, artinya pengembangnya masih maksimal, karena sistem kerjanya pengembang sendiri ataupun ragi instan teman-teman itu sepertinya ada batas waktu yang harus kita kejar gitu ya teman-teman, sehingga nanti kita bisa memaksimalkan ini. Nah jadi ini sih sekedar gambaran ya teman-teman. Kebetulan ada teman kita yang bertanya kalau membuat 5 kilo itu berapa sendok atau berapa gram, yaitu menurut saya pribadi ya teman-teman, jadi pemberiannya itu ya teman-teman, dengan ukuran 5 kilo tadi itu ya cukuplah dengan 2 ataupun 3 sendok itu sudah maksimal. Artinya seperti ini menurut saya pribadi ya teman-teman. Ketika teman-teman punya inisiatif sendiri itu silahkan, karena itu nanti tergantung kesukaan teman-teman, nyamannya teman-teman menggunakan yang ukuran seperti apa ya, karena kita tidak bisa menyamakan suatu persepsi ya teman-teman dalam roti ini, karena roti ini walaupun kadang ada standar bakunya gitu kan di resep-resep itu, kadang ternyata kita pakai juga bisa saja kurang pas. Jadi kita sendiri harus menemukan solusi itu dan bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di roti ini, karena membuat adonan itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Tidak sepertinya hal yang sepele, tapi salah sedikit saja itu akan menjadikan suatu hal yang tidak baik kan, seperti itu. Akhirnya di segi pendapatan kita juga kalau kita usaha ya itu akan berkurang. Jadi memaksimalkan ya kita sendiri harus menemukan mana yang cocok buat kita dan mana yang nyaman buat kita bergunakan, agar nanti ketika kita bisa berjalan usaha ya itu lebih maksimal lagi. Jadi itu saja ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang ragi instan atau pengembang yang kita gunakan dan takarannya itu kan seperti itu. Nah, bertepatan dengan ada teman kita yang bertanya juga, sedikit saya sharing kepada teman-teman semua. Jadi itu saja teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.